Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durian berduri di pohon pok nanti, dewan juri yang saya hormati. Dan hai teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah. Saya Dwi Setiani dari kelas 7E hadir di sini akan bercerita. Cerita dari Jawa Timur yang berjudul Asal Usul Kota Banyuwangi. Penasaran tidak dengan ceritanya? Yuk, jangan lupa disimak ya. Dikisahkan dahulu kala di Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut memiliki seorang putra bernama Raden Banterang. Suatu hari bersama para abdinya, ia berburu di hutan. Setibanya di hutan, nampak seekor rusa melesat melewatinya. Raden Banterang pun mengejar rusa tersebut dan terpisah dari para abdinya. Pinggir sungai, Raden Banterang pun berhenti dan beristirahat. Ia sangat heran betapa cepatnya rusa itu berlari. Tiba-tiba ada seorang gadis pun menghampirinya. "Siapakah kau? Apakah kau penunggu hutan ini?" tanya Raden Banterang. "Namaku Surati Paduka. Ayahku raja dari kerajaan Kalungkung. Aku berada di sini karena lari dari kejaran musuh Paduka. Ayahku telah gugur mempertahankan mahkota kerajaan itu Paduka," kata gadis itu. Raden Banterang pun merasa iba. Ia memboyong gadis itu ke istana. Lalu tidak lama kemudian mereka menikah. Suatu hari ketika Raden Banterang pergi berburu, ada seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping menghampiri Surati. Laki-laki itu adalah kakak kandung Surati yang bernama Rupaksa. "Hai Surati, tahukah kau bahwa suamimu adalah putra dari kerajaan Belambangan, orang yang membunuh ayah kita? Kita harus bekerja sama untuk membalas dendamnya," kata Rupaksa. Surati pun menolak keinginan kakaknya. "Tidak Kak, aku tidak mau membantumu. Aku sangat berhutang budi kepada Raden Banterang karena ia telah menyelamatkanku." Rupaksa terus memaksa adiknya, tetapi Surati tidak mau melakukannya. Sebelum meninggalkan Surati, ia melepaskan ikat kepalanya dan memberikan kepada Surati. "Simpanlah cindera mata dariku dan letakkan di bawah bantal tidurmu," kata Rupaksa. Setibanya di kamar, Surati menatap ikat kepala dari kerajaannya itu. Ia ingin bercerita pertemuannya dengan Rupaksa. Namun Raden Banterang pun masih berburu di hutan. Ia tidak mengetahui peristiwa tersebut dan Surati pun menyimpan ikat kepala itu di bawah bantal sesuai permintaan Rupaksa. Di tepi hutan, Raden Banterang pun bertemu seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping menghampirinya. "Tuanku Raden Banterang, Paduka saat ini dalam bahaya. Ada seseorang yang ingin mengambil Paduka, yaitu istri Paduka dan orang suruhannya." Raden Banterang pun sangat kaget. "Apa buktinya istriku mengkhianatiku? Sekarang kembalilah Paduka ke istana. Lalu carilah sebuah ikat kepala di bawah bantal istri Paduka. Itu adalah milik seorang laki-laki suruhan istri Paduka yang diminta untuk membunuh Paduka." Semula Raden Banterang tidak mempercayai apa yang didengarnya. Sesampainya di istana, Raden Banterang pun mencari-cari ikat kepala
kepala yang dikatakan oleh orang tersebut. Ternyata benar, ia menemukan sehelai ikat kepala di bawah bantal istrinya. Raden Banterang pun marah bukan main kepada istrinya. Benarkah apa yang dikatakan oleh laki-laki itu? Ternyata benar, ada ikat kepala dari kerajaan Galunggung. Di situ kau rupanya Surati. Benar yang dikatakan oleh laki-laki itu. Kau sedang berencana membunuhku. Ini buktinya, ikat kepala dari kerajaanmu. Inilah Surati, pembalasanmu terhadap kebaikanku, kata Raden Banterang kepada istrinya. Kanda, aku tidak mengerti apa maksudmu. Aku tidak berniat mengkhianatimu. Aku rela berkorban demi keselamatanmu, Kakanda. Tolong percaya kepadaku, ujar Surati. Raden Banterang pun sudah tersurut oleh emosinya. Ia tetap tidak percaya dengan istrinya. Lalu Surati pergi ke tepi air terjun dan Raden Banterang mengikutinya. Kanda, di bawah jurang ini terdapat sungai yang mengalir. Aku akan menyeburkan diri, Kanda. Dan jika sungai ini berwarna jernih dan berbau wangi, berarti aku tidak bersalah. Namun, jika air ini menjadi keruh dan berbau busuk, berarti aku salah, Kanda. Surati lalu menyemburkan diri di sungai itu. Tak lama kemudian, sungai berubah menjadi jernih dan berbau sangat harum. Melihat hal itu, Raden Banterang menyadari bahwa istrinya tidak bersalah. Maafkan aku, istriku. Ternyata kau tidak bersalah. Namun, ia pun tidak menemukan istrinya. Surati pun secara tiba-tiba menghilang. Ia pun menyesal. Namun, penyesalan itu tidak berarti lagi. Sejak saat itu, tempat tersebut disebut Banyuwangi. Dalam bahasa Jawa, banyu berarti air dan wangi berarti harum. Demikian cerita berbentuk legenda ini. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan mudah berprasangka buruk terhadap orang lain sebelum mengetahui kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.